Sayadaw Wandami Bante Sukihontu, we'd like to invite Sayadaw to give us the Dhammadesana of Metta Sutta. We will pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Kita akan menghormat kepada Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay, today we should start apagapo, not being uncourteous or impolite. Pada malam hari ini saya doakan mulai menjelaskan mengenai apagabo, tidak bersikap tidak sopan. The first one is a kaya pagapa, bodily courteous. This one is a little easier to explain for Indonesian community because you can see the picture there. Right? Every day you can see the picture, right? This is the kaya pagapa. All the clothes are pagapa, this impolite manner. Yang pertama adalah kaya pagaba, yaitu kesopanan melalui tubuh. Hal ini dapat dengan mudah dijelaskan bagi umat-umat yang hadir di sini. Anda bisa melihat gambar di pintu yang diberikan tanda silang, itu merupakan pagaba. Itu tandanya tidak sopan. You can really see on this side also, right? The same, right? The same picture. Like grasping knees, putting leg, stretching the legs toward the bhikkhus or Buddha. This is called kaya pagaba. Seperti yang Anda lihat di gambar, seperti orang yang memeluk lututnya atau kakinya mengarah kepada Sang Buddha, atau dia mengangkat satu lututnya, atau dia seperti gambar yang paling sebelah kanan mengangkat satu lutut dan bersantai seperti itu adalah kaya pagaba. Kaya pagaba, ketidaksopanan yang dilakukan oleh tubuh. Okay, now we have to continue another one. Sitting improperly in the different places, such as in the refectory, assembly, in front of the era, and so on. Contoh kaya pagaba adalah seseorang yang duduk secara tidak pantas ya di beberapa tempat, seperti contohnya di tempat makan, di sebuah pertemuan, atau di depan orang-orang yang lebih tua atau para senior dan seterusnya. So for the bhikkhu in the refectory, we can say dining hall, right? In the dining hall. So we must sit according to seniority. So another thing is that senior also must not reject junior to sit also. Senior must allow the junior to sit. So give place to the junior also, right? We must respect. If we don't respect each other, this is also called kaya pagapa. Bagi para bhikkhu, seperti contohnya ketika kami berada di ruang makan, kami harusnya memberikan tempat atau kita ini menempati tempat yang sesuai. Jadi bagi para bhikkhu yang senior pun atau yang lebih tua secara wasa, juga di tempat makan mereka tidak boleh menolak bhikkhu yang junior untuk duduk. Jadi mereka pun harus membiarkan bhikkhu junior untuk mengambil tempat duduk mereka. Kalau tidak melakukan hal ini berarti mereka tidak sopan secara perilaku tubuh. Similarly in the assembly. Okay, now here we have big group, big gathering. So in the group also, if we sit something improper, it's very, very ugly, right? Something impolite. For example, speaking very loudly when somebody is meditating, or maybe like walking with very, very strong stepping sound. This is also impolite. So all the things can be very, very careful. We should be very careful in this kind of behavior. This is called kaya pagapa. Dan juga ketika kita berada di dalam sebuah pertemuan yang cukup besar dan didatangi oleh banyak orang, kita harus mampu membawa diri kita secara sesuai. Jadi pada saat itu kita harus duduk di tempat yang sesuai, juga kita harus bersikap yang sesuai. Misalkan jika terdapat
orang-orang lain di sana, kita tidak boleh berbicara terlalu keras. Juga ketika misalkan di sekitar kita ada orang yang meditasi, kita tidak boleh mengganggu mereka. Atau seperti contohnya kita berjalan tetapi sampai kita mengeluarkan suara langkah yang cukup keras begitu yang bisa mengganggu orang lain. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam hal ini. But you may have seen there are many people, right, in the very big group sitting. They stretch their head or their leg or playing, right? You can see a stretching hand, right? Stretching hands, stretching legs, or stretching necks, playing the necks or many things, right? All the behavior are really very bad. Juga ketika Anda semua sedang melakukan meditasi duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan, Anda harus menghindari beberapa perilaku. Seperti contohnya, Anda jangan sampai meregangkan tangan-tangan Anda sampai mengeluarkan suara, meregangkan leher Anda, seperti itu, dan seterusnya meregangkan tubuh Anda. Nah, perilaku seperti ini adalah perilaku yang buruk, yang jangan dilakukan. Okay, now in modern society, very, very big problem is telephone. You know, in the big gathering, opening telephone and chatting, like one listening Dhamma also chatting, that kind of behavior is really very bad. Dan di zaman modern seperti sekarang ini ya, juga terdapat hal lain yang bisa mengganggu. Contohnya adalah penggunaan telepon. Nah, kalau Anda sedang berada di dalam sebuah pertemuan atau di mana Anda harusnya bersikap dengan baik, tetapi Anda malah sibuk begitu, berchatting begitu, berkomunikasi dengan telepon Anda kepada orang lain. Nah, ini juga perilaku yang tidak baik. Atau pada saat Anda mendengarkan ceramah Dhamma, Anda sibuk menggunakan telepon Anda. Ini juga tidak bagus. So there are many, many other things we can say, right? For example, opening the door, opening the window with very noisy sound, closing the door with very noisy sound. All the things can be considered as kaya bhagava, not very polite for the community. Juga hal-hal lainnya adalah seperti ketika Anda membuka pintu atau menutup pintu dan juga jendela, Anda harus berhati-hati agar tidak menimbulkan suara yang mengganggu orang lain. Nah, jadi kalau Anda melakukan hal ini tidak sopan dengan membuka atau menutup pintu, nah seperti itu disebut sebagai kaya apagapa. Okay, now another one is taking place without asking permission. We can also find practically, for example, when we go to the restaurant, we have to ask them, where can we sit? When they give the place, we have to go and sit. Similarly, when you are in the community, if there's many, many senior or many elderly people, then if we are going to sit nearby them, we should ask permission. May I sit here, for example, right? That's just to show politeness. Selanjutnya adalah tidak mengambil tempat tanpa meminta izin terlebih dahulu. Nah, jadi ketika Anda memasuki sebuah restoran, tentunya Anda akan bertanya kepada orang di restoran itu, di mana saya seharusnya duduk. Nah, seperti itu pula ketika Anda mendatangi atau memasuki sebuah komunitas, nah mungkin di sana terdapat banyak senior atau orang-orang yang lebih berumur, kita harus bertanya terlebih dahulu di mana saya seharusnya duduk. Okay, now we have the next one. Accepting donation before the era. This is also one of the problem. Yang selanjutnya adalah menerima donasi sebelum para senior. So here, you can practically experience in this monastery also, right? 2 days ago, one young Kapiya go before the senior monastery, one yogi, right? Young yogi go before the older yogi. Then donut is not very happy, right? You also this kind of tradition in Indonesia, right? Selanjutnya adalah menerima donasi sebelum orang yang lebih tua atau senior ya. Anda juga mungkin sudah mengetahui beberapa hari lalu juga terdapat kejadian semacam ini di mana seorang yogi sebenarnya dia dipersilahkan untuk mengambil makan terlebih dahulu oleh yogi yang lebih senior, tetapi karena pendonor itu tidak tahu bahwa dia diberikan izin sehingga si pendonor komplain bahwa Anda seharusnya membiarkan yogi yang senior dulu yang lebih tua yang mengambil makan. Nah, seperti itu terjadi, berarti donor pun bisa tidak bahagia atas hal ini. So actually he is allowed by senior. All the senior allow, but donor cannot allow. Ya, dalam kejadian tadi sebenarnya dia diizinkan oleh yogi yang lebih tua, tetapi
karena pendonor tidak mengizinkan, jadi dia pun jadi bermasalah. So that means actually if senior alone is good enough. Okay, we cannot is a root, right? If senior alone, we can say it's polite enough. Jadi kalau misalkan dalam contoh tadi, kalau yogi yang senior mengizinkan sebenarnya tidak apa-apa, itu sudah cukup sopan, tidak masalah. Okay, another thing is not showing any respect to the era, body actions. This is called kaya bhagava. Selanjutnya adalah secara tubuh tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Actually, you also have this kind of this kind of culture in your own tradition also, right? For example, like you may when you walk past by elderly people, you may like bend your body a little bit lower than past nearby senior, right? You have that kind of culture already. All the things can be considered as a showing respect. Saya juga berpikir mungkin kebiasaan seperti ini atau kebudayaan seperti ini juga ada di Indonesia ya, karena Sedo melihat bahwa ketika orang-orang yang lebih muda mereka mau melewati orang-orang yang lebih tua seperti itu, mereka membungkukkan badan mereka. Nah, ini merupakan bentuk dari rasa hormat. So that means you must maintain this culture also, right? Jadi Anda atau kita semua juga harus berusaha mempertahankan kebiasaan ini. Actually, although it's not senior, actually, I see many people, although not very senior, although they pass in front of younger people, right? When younger people are sitting, then they just bend their body too low and walk around, right? I see in this Dhamma talk also. Ya, jadi Sedo juga melihat selama Sedo berada di sini di Indonesia, ketika ada orang yang mau lewat, walaupun dia sebenarnya juga tidak terlalu muda ya begitu, ketika dia mau melewati orang yang juga sebenarnya umurnya muda, dia tetap saja membungkukkan badannya. Nah, ini merupakan bentuk rasa hormat. Another thing is like when we say respect, I mean don't touch senior. When you sit, don't touch the senior. This is also showing respect. Don't touch. Juga selanjutnya adalah ketika Anda duduk, Anda jangan menyentuh senior Anda. Ini juga merupakan bentuk rasa hormat. Actually, for about the bhikkhu, we have very limited, right? If for example, Vasa is very far, then actually there must be enough space for 3 bhikkhus, right? Senior and junior, right? If for example, the bench or the chair is long enough for 3 bhikkhus, then senior and junior can sit together. If it's a Vasa is very far, for example, okay, more than 6 Vasa, senior, right? One bhikkhu is more than 6 Vasa, older than junior. Then space is only for 2 person. Then junior cannot sit beside the senior. Bagi para biku juga terdapat aturan di mana ketika para biku mau duduk di satu kursi yang sama, jika kursi itu cukup panjang atau cukup luas untuk diduduki oleh 3 biku, maka biku-biku tersebut boleh untuk duduk bersama di kursi itu. Ini contoh kasusnya adalah ketika terdapat perbedaan wasa yang cukup jauh dari para biku yang mau duduk, seperti lebih dari 6 wasa, seperti itu. Tetapi jika biku yang terpaut wasa lebih dari 6 wasa ini mau duduk di satu kursi, tetapi kursi itu tidak cukup panjang untuk diduduki oleh lebih dari 2 biku, maka sebaiknya yang lebih junior jangan duduk di sana. Okay, so that means the main thing is when we are going to sit, we must be very careful, right? Don't touch senior. This is how to show respect. Ya, jadi kita harus memahami di sini bahwa ketika kita mau duduk pun kita harus mengetahui perilaku yang sopan seperti apa. Jangan menyentuh senior seperti itu. Okay, now we have another one. Vajibhagava, Vava courteous. Selanjutnya adalah Wacipagaba, kesopanan secara lisan. So, actually, when we talk about Vajibhagava, we should also understand like wrong speech. You know, wrong speech can be considered as a Vajibhagava. Dalam Wacipagaba, ucapan salah juga termasuk di dalamnya. So as we have already known, right, we have 4 Vajikama, right? Power actions, 4 types of speech: Musawara, Pisuna Vaja, Frusa Vaja, Samapalapa. 4 types of speech, right? These are called Vajibhagava.
Di dalam ucapan salah terdapat 4 hal. Anda juga mungkin sudah mengetahui. Yang pertama adalah mengenai berbohong, memfitnah, berkata kasar, dan juga berkata hal-hal yang tidak bermanfaat. So for about the bhikkhu, when we are in the community or in the dining hall or in the Dhamma hall, anywhere, when we are going to give Dhamma talk, we must ask permission from the senior, the most senior. After asking permission, we can give Dhamma talk. Bagi para biku, ketika dia ingin memberikan ceramah Dhamma, dia harus meminta izin dulu dari biku yang paling senior yang ada di sana, seperti itu. Nah, setelah dia mendapatkan izin, barulah dia bisa memberikan ceramah Dhamma. So without asking permission from the senior or the most senior, if we give Dhamma talk, this is also Vajibhagava. Tanpa meminta izin terlebih dahulu dari biku senior atau yang paling senior di sana, maka biku tersebut Vajibhagava. Dia tidak sopan secara lisan. And we have another issues. Okay, we have very big community here, right? Then also we have many senior bhikkhus. The most senior cannot come in time, right? Then we ask second senior here, or in the Dhamma hall. We ask permission from second senior, and I will give Dhamma talk, for example. When I was given Dhamma talk, the most senior come. What should we do? After that, we don't do ask permission anymore, because this is not his responsibility anymore, because he's late. It's not his responsibility anymore. So the more senior is here, is more responsibility. Ya, jadi di dalam sebuah komunitas, ini adalah contoh untuk para biku ketika terdapat seorang biku yang ingin memberikan sebuah ceramah Dhamma, dia harus meminta izin dari biku yang paling senior yang ada di sana. Tetapi ketika biku yang paling senior itu tidak hadir atau dia datang tidak tepat waktu, maka biku yang akan memberikan ceramah Dhamma dia harus meminta izin kepada biku yang paling senior kedua yang ada di sana. Nah, setelah dia mendapatkan izin, dia boleh memberikan ceramah Dhamma. Tetapi ketika dia sudah mulai memberikan ceramah Dhamma, lalu biku yang paling senior datang, dia pun tidak perlu kembali meminta izin dari biku yang paling senior, karena itu sudah bukan tanggung jawabnya lagi. Dia sudah mendapatkan izin dari biku yang senior, yang sebelumnya sudah ada di sana. Okay, another one. Answering question without permission from the senior. Selanjutnya adalah menjawab pertanyaan tanpa izin terlebih dahulu. So that means in the assembly, many sanghas are here. One laywoman or layman asks question. Then senior has more responsibility. Without asking permission from the senior, if I answer the question, this means Vajibhagava, nobody polite. Ya, semisal terdapat sebuah pertemuan dan salah satu umat awam bertanya kepada para biku, di sana biku yang paling senior itu memiliki tanggung jawab untuk menjawab. Biku yang paling senior itu memiliki tanggung jawab di sana, sehingga ketika ada biku yang ingin menjawab pertanyaan tersebut, dia harusnya meminta izin terlebih dahulu dari si biku yang paling senior. Tanpa melakukan hal ini berarti dia Vajibhagava. So sometimes, okay, in our power community, sometimes we had already authorized somebody to give Dhamma talk before we go to Dhamma hall. Like for example, we have a Kathina ceremony, right? Or maybe Vasa ceremony, the Vasa robe offering ceremony. Before we leave our place, before we arrive at the Dhamma hall, we have already discussed who will give Dhamma talk. Then already authorized by the Sangha, authorized by the senior already. Is it okay? Ya, di PAOK sendiri ada biku-biku yang diberikan kewenangan untuk memberikan ceramah Dhamma. Jadi ketika terdapat sebuah acara, misalkan acara Katina atau dan seterusnya, di mana ada sebuah ceramah Dhamma di sana, maka biku yang memberikan ceramah Dhamma itu tidak perlu lagi meminta izin untuk sebelum dia memberikan ceramah Dhamma, karena sebelumnya dia sudah mendapatkan izin dari sangga atau dari para tetua yang ada. Then we have another one, asking answer to the senior without permission. So that means before we ask some question to the senior, we must ask permission. Can I ask some question? After that we can ask. Selanjutnya adalah bertanya dari jawaban. Asking, no.
asking the questions. Oh no, sorry. Yeah, asking your question to the senior. Shall we say. Bertanya kepada senior tanpa meminta izin terlebih dahulu. Jadi semisal terdapat 2 orang biku, dia ada hal yang ingin ditanyakan. Sebelum dia bertanya, dia harus meminta izin dulu kepada biku yang lebih senior yang ingin ditanyakan, apakah boleh saya menanyakan sesuatu. Nah, ketika diizinkan barulah dia bertanya. Okay, there are many other wrong speech. You have already know. Actually, it will be very wide. Very wide means, for example, in the case of Musawara, you have already know, right? Telling untruth. And if you have very familiar with this kind of things. What about the Frusawacha, abusive speech? It will be too wide. Ya, juga terdapat ucapan-ucapan salah. Ucapan salah ini juga kalau dijelaskan cukup lebar ya. Ini sehubungan dengan musawada, sila yang keempat. Mengenai berbohong, Anda semua sudah tahu mengenai penjelasannya. Sehubungan dengan parusawaca atau ucapan yang kasar, yang kasar terhadap orang lain, ini juga dapat dijelaskan dalam cukup panjang. Actually, when we say hard speech or abusive speech, right? People understand it must be very gross, very rude, this kind of things. But actually, sometimes it's not very rude, but normal conversation. This also can be abusive words if somebody dislike. Ya, dalam hal parusawaca ini maknanya adalah dia menggunakan kata-kata yang tidak pantas begitu, yang tidak sopan. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa di sini dia mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang tidak sopan. Dalam percakapan sehari-hari ini maknanya adalah ketika dia berbicara, ketika si pendengarnya itu juga tidak menyukai apa yang dia bicarakan, itu juga bisa dianggap sebagai ucapan yang kasar. Okay, I will give some example. The first one, nationality. Nationality also one of the issues. For example, we were complaining something about, okay, for example, one of Indonesia layman or laywoman make some problem, and we will say, you Indonesia are like that, for example. It's only one person, right? Just abuse everybody. That kind of thing also can be considered as abusive words. We call Prusawacha. This is not polite to say that kind of things. Ya, contoh dalam parusawaca adalah Sedo memberikan contoh, misalkan ada satu orang umat awam, dia berperilaku tidak baik seperti itu. Nah, suatu ketika ada percakapan yang lain, orang ini berbicara, kalian orang Indonesia sama saja seperti itu perilakunya. Nah, ini adalah salah satu contoh parusawaca, ucapan yang kasar, ucapan yang tidak sopan. So another thing is like body shaming. We call appearance, right? We cannot do body shaming also. For example, someone has very white forehead, right? Then we say, oh, your forehead is very big, as big as airport, for example. We make this kind of joking. This is also impolite. So we must not do body shaming. Okay? Juga sehubungan dengan tubuh, seseorang bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Misalkan dia mengejek tubuh orang lain. Misalkan ada seseorang yang memiliki dahinya yang cukup lebar seperti itu. Nah, mungkin temannya, mungkin dia bercanda niatnya, dia berkata, oh dahi kamu lebar sekali seperti lapangan terbang begitu, seperti airport. Nah, ini juga merupakan ucapan yang tidak sopan. Okay, similarly, you may also have a family name, right? We cannot make a joke with the family name. It's not joke. This is not very polite. Juga dengan nama keluarga, Anda seharusnya tidak bercanda sehubungan dengan nama keluarga seseorang. Ini adalah hal yang tidak sopan. Another thing, education, occupation, right? Education also we cannot make a joke with other people's education. Very low education, something like that. We don't make a joke. Similarly, for our occupation also, some of the occupation are not really very good, but don't make a joke with this kind of things. This is also called impolite. Juga sehubungan dengan tingkat pendidikan dan mata pencarian seseorang, Anda seharusnya tidak melakukan, tidak bercanda mengenai hal itu ya. Jadi seharusnya Anda tidak berkata yang tidak pantas kepada orang lain sehubungan dengan pendidikan mereka atau mata pencarian mereka yang mungkin rendah. Another thing like sickness.
some of the sickness are really very, very, right, terrible, right? We can say some sickness like a shameful sickness, for example, right? So don't make a joke with the sickness. This is one thing. Another thing is defilements. For example, somebody have very easy to get angry, a short temper, something like that, right? Something like we can say like here's a fire, right? Don't make a joke, this kind of things. This is also not very polite. Anda juga seharusnya jangan membuat sebuah candaan sehubungan dengan sakit ya yang dialami oleh orang lain. Terkadang kan ada orang yang memiliki penyakit yang cukup parah begitu kondisinya atau mungkin terlihat cukup parah. Nah, Anda jangan bercanda sehubungan dengan hal itu. Juga Anda jangan bercanda mengenai kotoran batin seseorang. Misalkan terdapat orang yang dia mudah sekali tersulut emosinya, nah Anda jangan bercanda dengan dia tentang kotoran batinnya itu, karena ya itu bisa menimbulkan masalah. Actually, for about other like a very rude one or taboo, you know already, right? Many think about taboo, other like a very rude words, we should not say in the community, for example, about the sex or something, such an organ or that kind of things, right? Then we should not speak that kind of thing. This is also called abusive words. We call parusa waca. Parusa waca juga bisa berhubungan dengan kata-kata yang kasar, maksudnya yang tabu begitu. Karena di dalam sebuah komunitas terdapat kata-kata yang tabu, mungkin seperti contohnya adalah sehubungan dengan seksual atau mungkin organ-organ seksual. Nah, Anda juga jangan menggunakan kalimat ini ketika Anda berbicara kepada orang lain atau di depan orang yang lebih tua seperti itu. Ini adalah termasuk kata-kata yang kasar, parusa waca. Okay, actually there are many other things also we have to know, right? Something is not very designed for other people. We just keep talking that kind of things. This is not very polite. Juga kita harus mampu memahami dalam sebuah percakapan, terkadang ada hal-hal yang tidak disukai begitu dari orang lain untuk dibicarakan. Nah, sebaiknya kita jangan membicarakan hal tersebut. Okay, this is about Vajibhagava. We have conversation every day, right? We must be careful. It will be designable for other people or not. Ya, itu adalah Wacipagaba. Kita harus berhati-hati ketika kita berbicara dengan orang lain. Apakah mereka juga sebenarnya menyukai dengan topik yang kita bicarakan atau tidak? Okay, now we have another one, Manopagava, mental courteous. Selanjutnya adalah Manopagaba, kesopanan yang dilakukan oleh batin kita atau pikiran kita. Okay, for example, we may think ill of other people, right? Mentally, we are very bad. Think ill of other people. If he's born, if he pass away, if he die, for example, right? We have this kind of mind. This is also called Manopagava. Terkadang seseorang bisa berpikir sangat jahat sekali terhadap orang lain, seperti itu. Jadi ini dilakukan oleh pikiran mereka. Mereka berpikir, oh orang itu mungkin seharusnya mati dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah Manopagaba. Actually, there will be many other Manopagava. The first one is Kama Vidaka, sensual thoughts. Dalam Manopagaba dijelaskan di sini terdapat 3 hal. Yang pertama adalah Kama Vitaka atau pikiran sensual atau pikiran nafsu. This is also a kind of wrong thoughts, right? When we have all the wrong thoughts, this is also called Manopagava. Ya, pikiran nafsu ini merupakan bagian dari pikiran yang salah, Manopagaba. Another one is Bhayapada Vidaka, thoughts of evil. Selanjutnya adalah Bhyapada Vitaka, pikiran kehendak jahat ya, dengan niat jahat. So in the case of Bhayapada, we can also understand like it's going to spoil other people's properties or other people's life, other people's families. All this kind of thought can be considered as a Bhayapada Vidaka. Dalam Bhyapada Vitaka itu contohnya adalah ketika seseorang berpikir dia ini ingin merusak mungkin properti orang lain atau mungkin dia ingin menyakiti atau mengakhiri hidup orang lain atau mungkin keluarga orang lain dan seterusnya. Ini adalah Bhyapada Vitaka. Another one is Vihingsa Vidaka, thoughts of cruelty. Selanjutnya adalah Vihingsa Vitaka, pikiran tentang kekejaman. So that means we may have very cruel thinking. For example, if I torture like this, if I
there are many ways. If I can bully him or her like this, just trying to disturb other people, thinking many ways to disturb other people, or may torture other people, bully other people. This kind of thinking can be considered as a Vihingsa Vitaka. Dalam Vihingsa Vitaka ini maksudnya adalah seseorang memiliki pikiran yang jahat dan kejam maksudnya di sini. Nah, kejam ini contohnya seperti dia berpikir dia ingin menyiksa, dia ingin membuli, dia berpikir terus-menerus dalam banyak hal, begitu dalam banyak cara dia bagaimana untuk mengganggu seseorang dan seterusnya. Ini adalah Vihingsa Vitaka. Okay, if we summarize all the abhagava, right? Our behavior must be good for other people. If not very suitable or not very pleasing other people, they will complain. So we must have good behavior in the community. This is called kaya bhagava, right? If we don't have good behavior, we can say kaya bhagava. Jadi kalau disimpulkan abhagava ini sehubungan dengan perilaku. Jadi ketika kita memiliki perilaku terhadap orang lain yang di mana perilaku kita ini tidak menyenangkan, maka orang lain bisa komplain terhadap kita. Jadi kita harus memiliki perilaku yang baik, baik melalui tubuh, ucapan ataupun pikiran kita. So when we do something, many people can see our behavior, right? If our behavior is disturbing other people's eyes, that is kaya bhagava already. Ya, karena kan ketika kita melakukan sesuatu mungkin ada saja orang lain yang melihat perilaku kita, dan ketika orang lain yang melihat itu mungkin merasa terganggu dengan apa yang kita lakukan, maka ini kan disebutnya seperti kita mengganggu ya pandangan mereka, mata mereka begitu. Ini adalah bentuk dari kaya bhagava. For about our bhava actions, which is bhagava, right? People can hear our voice. When we speak something, somebody must listen. If we cannot please their ear, this is also not very good for the community. So our speaking must be pleasurable for the community. If we don't have this kind of bhava actions, we can say we have vajibhagava. Begitu juga dengan ucapan yang kita keluarkan melalui mulut kita. Ketika kita berbicara sesuatu, mungkin akan ada orang lain yang mendengar ucapan kita. Oleh karena itu orang yang mendengar ucapan kita, dia dapat merasa senang atau juga tidak senang. Kalau ucapan kita tidak menyenangkan mereka, maka mereka pun dapat komplain. Jadi kita harus berhati-hati di dalam sebuah komunitas, kita harus mengucapkan hal-hal yang hanya menyenangkan bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita tidak melakukan, ini berarti vajibhagava. So for our mano bhagava, nobody can see, nobody can hear. Only we can know. It's just disturbing ourselves. It cannot disturb other people. Ya, tetapi dalam hal mano bhagava tidak ada orang lain yang dapat melihat atau mendengarnya karena hanya kita saja yang mengetahuinya. Nah, jadi ini artinya hanya kita sendirilah yang bisa mengganggu diri kita sendiri. Okay, one more thing, right? If somebody can see our thought, what will happen? Pertanyaannya adalah, jika ada orang yang bisa melihat pikiran kita, membaca pikiran kita, apa yang terjadi? Right? So there are some like divine beings, they can read people's minds. There are some special practitioners, they can also read people's minds. If they can read our minds, what will happen? Ya, karena kan terdapat juga ya dewa-dewa, mereka bisa membaca pikiran kita, atau mungkin juga ada orang-orang praktisi yang mempunyai kemampuan untuk membaca pikiran orang lain. Nah, kalau mereka membaca pikiran kita, kira-kira apa yang terjadi? So that means we must respect our community, bodily, bhavali, and mentally. Okay? Ya, itu artinya kita harus selalu bersikap sopan ya terhadap komunitas dimanapun kita berada, baik melalui tubuh, ucapan ataupun pikiran kita. Then we have one Nyamasiyaro. He talk about mind and body, right? So if your mind is not very clever, then your body become dog. A dog. Ya, jadi Sayadaw menceritakan sebuah cerita, terdapat seorang Sayadaw ya. Ini ceritanya sehubungan dengan pikiran dan tubuh. Nah, Sayadaw ini berkata, kalau pikiran kamu, maksudnya Anda ini tidak pintar,
maka tubuh Anda ini seperti halnya seekor anjing. So that means if we don't respect other people, we can also understand that we have a lot of mana. Ati mana, we have also anati mani already mentioned, right? Arrogance or stubborn. That if we have a lot of mana, we will not know how to respect other people. Ya, maksudnya adalah kalau kita tidak mempunyai rasa hormat ya terhadap orang lain, berarti kita ini memiliki mana atau mungkin ati mana. Jadi kesombongannya ini terlalu kuat, terlalu besar. Nah, seseorang yang arogan ini akan sangat keras kepala sekali. Then we also have one of the awara from my teacher. When we just finished school, actually, when I newly passed my examination, I'm a little bit proud of my education, right? That means not so serious because newly educated, right? I'm proud of my education. Oh, I can do it, right? A little bit mana. But this also here, many people have that kind of mana. He give awara. Ya, Sayadaw Koida juga memiliki pengalamannya sendiri begitu dengan gurunya ya. Jadi pada saat itu Sayadaw sudah menjalani ujian dan mungkin karena itu adalah merupakan tahap pendidikan awal dari Sayadaw. Sayadaw lulus ujian dan merasa bangga dengan karena telah mampu ya melewati ujian tersebut. Nah, karena guru Sayadaw Koida ini mendengar bahwa banyak biku mungkin murid-muridnya ini merasa bangga akan apa yang sudah dilakukan, lalu guru Sayadaw Koida pun memberikan owada ya nasihat kepada mereka begitu mungkin agar tidak terlalu sombong begitu. Some people have very strong mana, you know. That's why Sayadaw give awara. Okay. Now, when you pass examination, then you think you are better. You go Tito. You know already Tito, right? Tito. Then if you go Tito, you must look back your footprints. How does it look like? Ya, Sayadaw, karena kan terdapat orang dengan kesombongan yang berbeda-beda ya. Mungkin sebagian ada yang memiliki kesombongan yang cukup tinggi. Oleh karena itu guru dari Sayadaw Koida memberikan ceramah begitu, memberikan owada kepada mereka. Nah, pada saat murid-murid itu sudah menyelesaikan ujian, nah mereka ditanya gitu oleh gurunya, apakah kalian sebenarnya merasa lebih baik sekarang begitu? Anda merasa hebat begitu? Ditanya oleh gurunya. Kalau Anda berjalan seperti berjinjit begitu, Anda coba lihat ke belakang seperti apa jejak langkah Anda. Can you guess what does it look like? Have you ever tried? Tiptoe, only your toe will be printed on the ground. Some part of your front part of legs, foot will be touched on the ground. Apakah what does it look like? Apa Anda pernah mencoba? Ketika Anda berjinjit seperti itu, hanya jempol dan sedikit jari kaki saja, atau mungkin sedikit bagian kaki Anda yang menyentuh tanah. Nah, itu seperti apa jejak langkahnya? It's like a dog, right? Right? Like a dog, or cat, or a tiger, or any kind of animal like that, right? So that means if you are proud of your education, then you become dog. he didn't say you are dog, right? Yeah, look at your footprint. Ya, seperti binatang ya, seperti contohnya mungkin kayak anjing atau kucing dan seterusnya. Nah, itulah yang nasihat ya, ceramah yang diberikan oleh guru dari Sayadaw Koida kepada murid-muridnya yang merasa bangga begitu. Kalau Anda merasa bangga itu secara tidak langsung gurunya mengatakan bahwa Anda tuh seperti kayak binatang, kayak anjing begitu. Okay, if we summarize, if we want to make better community, we must also learn how to respect other people, right? Ya, sebagai kesimpulannya adalah kalau kita ingin memiliki komunitas yang lebih baik, maka kita harus belajar untuk bisa menghormat satu sama lain. Okay, now another one. Kuliswa nanu gido. No attachment to people. Selanjutnya adalah kulesu ananu gido, tidak melekat kepada orang-orang. Especially for the bhikkhus, we must not have attachment to devotees. If we have attachment to devotees, then this is also one of the problem for our practice. Untuk para biku, ini sudah sangat jelas sekali, para biku seharusnya tidak melekat dengan para umat awam begitu, karena jika mereka melekat maka ini merupakan masalah, bisa menimbulkan masalah bagi latihan mereka sendiri. Okay, now we should also know different
the association, different types of devotee and bhikkhus, right? In Indonesia also you may have this kind of devotees and that kind of bhikkhus. Ya, terdapat banyak sekali asosiasi ya, mungkin Anda juga pernah mengetahui mungkin terdapat jenis eh, orang-orang biku dan juga umat awam yang seperti tadi begitu, yang melekat mungkin satu sama lain. Okay, the first one, devotees or donors have attachment to bhikkhu. Bhikkhu does not have attachment to donors or devotees. Yang jenis yang pertama adalah umat awamnya melekat kepada si biku, tetapi bikunya tidak melekat kepada si umat awam. So one side is a grasping, another side is a religion, right? Two different power. Jadi satu sisi dia menggenggam begitu mencengkeram, satu sisi dia melepas. So in this kind of case, the donor side is not, donor or devotee side is not really very good, not very pure. And the bhikkhu side is pure. Dalam hal ini berarti dari sisi si pendonor atau umat awam ini tidak murni ya, bagi si biku ini murni. Right? Then you may say, this is my bande, our bande, for example, right? This kind of attachment. Ya, Anda mungkin bisa mengatakan atau berpikir bahwa ini adalah bante saya dan seterusnya. Ini adalah merupakan bentuk dari kemelekatan. Then the second conditions, devotees and donor doesn't have attachments, but bhikkhu have attachments. Yang kedua adalah si umat awam tidak melekat kepada si biku, tetapi si biku melekat kepada umat awamnya. So that means bhikkhu may say, okay, you are my devotees, my disciples, you must not go to another monastery. Ya, mungkin si bikunya bisa berkata, oh kamu adalah umat awam saya, begitu, kamu murid saya, kamu seharusnya tidak pergi ke wihara yang lain. You can imagine is it wholesome or unwholesome? Anda bisa berpikir ya, ini apakah hal yang baik atau buruk. Right? So that means people have freedom. Right? Bhikkhu must not take over. This is my devotee. You must not go another place. You must not go to another monastery. This is bad behavior already, right? So that kind of thing can happen because attachment to from devotee side or the attachment, then they will have problem. So from bhikkhu side have attachment, he has a problem. Ya, seharusnya umat awam ini juga memiliki kebebasan ya. Jadi para biku pun tidak boleh seperti mengklaim begitu umat awamnya bahwa oh kamu umat awam saya, kamu murid saya dan seterusnya. Ini adalah perilaku yang tidak pantas dan sangat buruk sekali. Ini merupakan bentuk dari kemelekatan antara si biku yang melekat ataupun umat awam yang melekat. Ini keduanya adalah hal yang buruk. Okay, now another one, both party. Bhikkhu also attachment to devotees, devotees also have attachment to bhikkhus, both parties. You can imagine what will happen. Ya, lalu yang selanjutnya adalah baik si biku ataupun umat awam saling melekat satu sama lain. Anda dapat bayangkan apa yang terjadi. Actually, when we have attachments, we also have argument at the same times. Right? We are going to different directions. Everybody have this different targets, different ambitions. That's why when we have some disagreement, we have to quarrel. Right? Ya, ketika seseorang melekat satu sama lain, ketika terjadi sebuah argumen di antara mereka, maka bisa terjadi sebuah keributan ya, percekcokan begitu. Okay, the last one is the best one. Both bhikkhu also doesn't have attachments, devotee also doesn't have attachments. Both of them are free. Yeah. This is the best, right? Yang terakhir merupakan yang terbaik, di mana baik si biku ataupun si umat awam tidak melekat satu sama lain. For example, if devotee have attachment, right? You are my bhante, you cannot go to another house, right? For accepting donation. From bhikkhu side also, okay, you are my devotee, you cannot go to another bhante. Right? Ya, jadi ini adalah hal yang buruk ya, ketika si umat melekat kepada si biku, dia bisa bilang, oh Bante kan Bante saya, begitu Bante jangan menerima dana di rumah yang lain seperti itu. Bante harus datang ke tempat saya. Begitu juga dari si biku, kalau dia melekat, dia berkata, oh kamu adalah umat saya, kamu adalah murid saya, kamu jangan pergi ke wihara lain. So, what kind of kusala it is? Ya, dari contoh tadi, apakah ada kusala yang bisa kita pahami? Right? According to Patthana, you may have known some about Patthana, right? If somebody has already learned
Panyawara, you may have already know. Raga Upanisaya, Dhanan, Deity, this kind of thing, right? Raga Upanisaya. That means depending on attachments, offering dana. Jadi berdasarkan Padhana, mungkin Anda juga sudah pernah membaca ya, Raga Upanisaya Danang Deti, maksudnya karena atau berdasarkan kemelekatan mereka berdana. Okay. When we have very close to devotees or very close relationship with the devotees, what will happen? Here we have one thing. He will be happy when they are happy. Sukhi desu sukhi do. This is the Pali. Ya, ketika seorang biku ini melekat kepada umat awam, apa yang akan terjadi? Nah, yang pertama contohnya adalah dia akan bahagia ketika mereka bahagia. Sukitesu sukito. So okay, you can also imagine both parties, right? If bhikkhu had attachment to lay devotees, whatever lay devotee had suffering, it will come to him. Very close. Similarly, bhikkhu also have some problem, it will go to devotee also. Ya, jadi Anda pun dapat membayangkan ya, ketika si biku melekat kepada umat awam, ketika si umat awam ini sedang mengalami hal yang tidak menyenangkan, dia sedang menderita, maka si biku pun jadi kepikiran, dia pun jadi tidak bahagia. Begitu pula jika umat awamnya melekat kepada si biku, ketika bikunya ini menderita, maka umat awam pun akan kepikiran, oh bantenya menderita, jadi keduanya jadi turut menderita. So he will be unhappy when they are unhappy, right? That means dukhi desu dukhi do. Ya, oleh karena itu dia juga akan menjadi tidak bahagia ketika mereka pun tidak bahagia. Dukitesu dukito. So in this kind of case, not concerned with the Dhamma. Association, some association not concerned with the Dhamma. Just friendship, close relationship. That kind of thing is not really useful for the community. Ya, terkadang dalam hal ini tidak selalu berhubungan dengan dhamma ya, tetapi sehubungan dengan pertemanan saja. For example, you may approach one bhikkhu do for dhamma. In this we cannot say it's attachment. You want to get some more knowledge. You may go to many different bhikkhus. It doesn't matter. Ya, terkadang Anda mendatangi seorang biku demi dhamma yang mereka miliki, begitu. Maksudnya Anda ingin bertanya sesuatu. Ini bukanlah merupakan sebuah bentuk dari kemelekatan, begitu. Atau Anda ingin mempelajari sesuatu demi pengetahuan Anda sendiri, pengetahuan dhamma. Anda mendekati seorang biku untuk bertanya dan seterusnya. Ini tidak apa-apa. Ini bukan bentuk kemelekatan. So from the bhikkhu side also it should be free. Whoever devotees come to ask dhamma question, okay, answer. Whoever devotees wish to meditate, okay, keep instruction. So it should be free. Dari sisi biku pun mereka seharusnya cukup bebas ya. Jadi ketika ada umat yang datang untuk bertanya, maka si biku pun harus menjawab. Dan ketika ada umat awam yang mungkin ingin belajar meditasi, dia harus memberikan instruksi yang tepat kepada mereka. So sometimes we just too much attachment to personality, not dhamma. It will be the problem. Ya, ketika seseorang melekat kepada orang lain ya secara personal begitu, nah ini merupakan bentuk masalah ya, karena mereka melekat ya bukan demi dhamma. Okay, now we have the last one for today. Naja kuda majre kinci yena wenyu beri ubawadeyo. Yang selanjutnya adalah naca kudama care kinci yena winyu upawadeyung. Okay, now here one should not do even the slightest offense that can presently affect sanitika arinawa. Ya, seseorang seharusnya tidak melakukan pelanggaran bahkan sekecil apapun yang dapat berakibat di kehidupan ini. Here, kota means very small. Achara means practice. Here we can say even small mistakes, slight faults, we should not do it. Kuda di sini artinya kecil, acara itu artinya adalah praktek gitu atau merupakan sebuah bentuk tindakan begitu. Berarti makna dari ini kata ini adalah seseorang seharusnya tidak melakukan bahkan pelanggaran sekecil apapun. Yena when you pray ubawadeyom, a wise man may rebuke him.
Yena winyu pare upawadiyung artinya adalah seseorang yang bijaksana mungkin dapat menegurnya. So if we say briefly, if the wise man complain, we should not do even slight, very minor things. Ya, dari kata ini maknanya adalah jika seseorang yang bijaksana mengkomplain ya, Or criticize. mengkritik ya, seperti itu. Jika seseorang yang bijaksana mengkritik, maka kita sebaiknya tidak melakukan pelanggaran bahkan sekecil apapun. Okay, so here we have to think about something. Why we just talk about wise men? Why not all the people? Ya di sini kita coba berpikir kenapa ini hanya berkata orang bijaksana saja. Kenapa kita tidak berpikir mengenai semua orang? We have Myanmar saying, although you are praised by thousands of bad people. Okay, one more time. Although you are praised by thousands of people, if a wise man criticizes you, be careful, wise man. Be careful about wise man's words. Ya di Myanmar terdapat sebuah perumpamaan ya. Sekalipun Anda dipuji oleh 1000 orang, jika ada satu orang bijaksana yang mengkritik Anda, maka Anda harus berhati-hati dengan ucapan orang yang bijaksana tadi. So why does this kind of thing happen? Actually, we also have one statement in Anguttara Nikaya. Actually, in Metta Sutta also the same explanation mentioned. That one is, an unwise man will make blameless anavaja as blamable savaja. Slight offense about savaja as a heavy offense mahasavaja. Ya, kenapa hal ini terjadi? Sebenarnya pernyataan ini juga terdapat di dalam Metta Sutta. Itu disebutkan bahwa seseorang yang tidak bijaksana akan membuat orang yang tidak bersalah sebagai orang yang patut disalahkan. Kesalahan yang kecil sebagai kesalahan yang berat. So that means many unwise people, okay, savaja, right? Anavaja is a savaja. That means it's blameless, but they were blamed. Ya di sini seseorang sebenarnya tidak bersalah, tetapi dia disalahkan. Okay, if we say another way, although you are doing very well, doing very good, they were criticized, they were complained. Terkadang ketika Anda juga melakukan sesuatu dengan sangat baik, tetap saja ada orang yang akan mengkomplain, ya, mengkritik Anda. Rather the slight offense, abasavaja, as a heavy offense, mahasavaja. Sometimes the mistake you make is very little. Okay, like a sesame seed, as big as sesame seed. But they were enlarged as big as a coconut. Ya, pelanggaran yang kecil ya, yang kecil ini terkadang Anda melakukan sebuah pelanggaran yang kecil, tetapi bagi orang yang tidak bijaksana, dia pelanggaran kecil ini bisa dibesar-besarkan, seperti sebiji wijen itu dibesar-besarkan seperti sebesar kelapa begitu. Okay, practically, in Indonesia also you have this kind of problem, right? When you respect a bhikkhu and when you no when you bhikkhu. Mostly you may follow when you respect a bhikkhu, right? That many when you no when you bhikkhu will hate when you respect a bhikkhu. This is practical, right? Ya, mungkin di Indo juga Anda melihat ya fenomena semacam ini, terdapat biku yang mungkin menjalankan winaya dengan baik dan juga ada biku yang tidak menjalankan winaya yang tidak baik begitu. Ketika ada dua jenis biku seperti ini, pasti Anda akan lebih mengikuti atau mendekati biku-biku yang menjaga winaya dengan baik, bukan? Dan biku-biku yang tidak menjaga winaya pun mungkin mereka akhirnya akan memusuhi biku-biku yang menjaga winaya ini. Then when Vinaya respected bhikkhu break some minor rules, then they will spread the news. Although they say with the Vinaya respected, they have this kind of problem, many problems. But actually this is not that serious, but they make it serious. Ya, ketika biku yang menjaga winaya ini mungkin mereka melakukan sebuah pelanggaran yang kecil begitu, tetapi karena diketahui oleh biku yang tidak menjaga winaya, mereka mungkin bisa membesar-besarkan gitu. Hal yang kecil ini menjadi seperti seolah-olah masalah yang sangat serius sekali. Actually, they are making very big mistake. Right? Although they are doing very big, very heavy offenses, but they will pinpoint very small offense of good bhikkhu.
Ya, sekalipun biku yang tidak menjaga winaya ini memiliki kesalahan yang lebih besar begitu atau sangat besar, tetapi karena dia melihat biku yang menjaga winaya ini melakukan kesalahan, walaupun kecil dia akan sepertinya terus mengumbar ya, membesar-besarkan masalah tersebut. Okay, now we have another one. Not pondering upon anything, an unwise man will talk about greatness or blameworthy persons, yeah, awanarhasa, awanambasati, and disgrace of praiseworthy persons, awanarhasa, awanambasati. Ya, selanjutnya adalah tanpa merenungkan atau mempertimbangkan apapun, seseorang yang tidak bijaksana akan berbicara tentang kehebatan dari orang yang tidak layak dipuji dan aib dari orang yang sebenarnya layak dipuji. So, okay, if we say another way, right, without any consideration, right or wrong, he may praise many bad actions. When somebody is doing many bad things, he may praise. This is the nature of unwise people. Jadi sifat dari orang yang tidak bijaksana adalah tanpa mempertimbangkan lebih lanjut atau lebih dalam lagi, dia memuji banyak hal-hal atau perilaku yang buruk. And similarly, if somebody is doing well, they may complain without any consideration. Begitu juga dia akan mengkomplain, mengkritik orang-orang yang sebenarnya sudah melakukan segala sesuatu dengan baik. So if we say easier way, many of bad people, they just like to do bad things. They don't wish to do good things. Ya, kalau kita simpulkan orang-orang yang buruk ini, mereka sebenarnya hanya suka melakukan hal-hal yang buruk saja. Mereka tidak suka sama sekali dengan hal yang baik. Because of that kind of habit, they become bad person already, right? Because of bad habit, they become bad person. Dan karena kebiasaan mereka itu, maka mereka menjadi orang yang buruk ya, orang jahat. So, for good people, they are mostly inclined to good things. They want to do something good for the community, something good for themselves. Bagi orang yang baik, mereka pikirannya atau perilakunya selalu cenderung kepada hal-hal yang baik saja. Dan mereka selalu melakukan hal-hal yang baik juga bagi komunitas mereka. Okay. So this is called Najakoda Majre Kinji Ina Unyubri Ubawateyo. That means if a wise man criticize or complain, even very minor things, we must be very careful. We must not do this kind of things. Ya. Jadi Najakoda Majre Yena Winyu Upawadeyung ini artinya seseorang seharusnya tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun karena dia bisa ditegur oleh seseorang yang bijaksana. Nah, karena itu dia harus berhati-hati dengan teguran orang yang bijaksana ini. Okay, now we should start with 15 qualities already mentioned in our Dhamma talk. Selanjutnya akan diulang oleh Sayadaw 15 kualitas yang sudah dibahas di dalam ceramah Dhamma kali ini. Circle, ability, right? That means we must not be lazy. We must have ability to meditate or to practice kasina or any other subject. Yang pertama adalah sako, kemampuan ya. Artinya kita seharusnya tidak malas. Kita harus memiliki kemampuan untuk berlatih seperti contohnya atau bermeditasi. Uju, upright. Suju, very upright. Uju itu lurus atau jujur. Suuju berarti sangat lurus atau sangat jujur. So we have already talked about uju mean we must be sincere or honest, verbally and bodily. In the case of suuju, we must also very sincere and honest mentally. So if we summarize, suuju will cover bodily, verbally and mentally. Ya, uju seperti yang sudah dijelaskan juga bermakna ketulusan ya atau kejujuran baik melalui ucapan ataupun tubuh, dan suuju itu memiliki ketulusan atau kejujuran bahkan di pikiran begitu. Jadi secara mental pun jujur atau tulus. Sehingga suuju ini meliputi ya keseluruhan perbuatan baik melalui ucapan, tubuh ataupun pikiran. So we also have already said we must also know our weakness. We must not declare or reveal non-existent quality.
non-existent abilities. Juga kita harus mengetahui kekurangan kita dan tidak tidak mengucapkan ya atau mengakui kualitas-kualitas yang tidak kita miliki. Dan suwacho, obedience. Selanjutnya suwaco itu taat atau patuh. So we must learn how to listen respectfully. Kita harus belajar untuk mendengarkan secara hormat ya. And then mudu, flexibility. Selanjutnya mudu, fleksibel. So for our improvement, we must be flexible. Sometimes, if some of the instructions or some of the guidance make our life weaker or our virtues or our quality weaker, we must not be flexible also. Ya, jadi mudu atau fleksibel ini untuk bisa mengembangkan atau meningkatkan diri kita, kita harus menjadi orang yang fleksibel. Terkadang ketika kita diberikan sebuah instruksi begitu, kalau instruksi tersebut malah membuat kualitas kita atau mungkin kehidupan kita menjadi lebih lemah atau menurun, kita seharusnya juga tidak menjadi fleksibel. Other things, anati mani, arrogance or stubborn. That means too much mana. Selanjutnya adalah anatimani, itu arogan atau keras kepala. Maknanya adalah seseorang ini memiliki kesombongan yang terlalu tinggi. So these are from the first stanza. Seko, ujuja, sujuja, suwajojasa, mudu, anatimani, 6. These are from the first stanza, right? Ya, keenam kata tadi merupakan bagian dari bait yang pertama dari Metasutta. Then we have another one, santos koja, contentment. We have many different types of contentment. Yang selanjutnya adalah santosako, kepuasan. Jadi terdapat banyak sekali jenis-jenis kepuasan. So contentment with the foods, living place, or wearing clothes. After that, medicine. We must have contentment in all these with all these photographies. Also, what we get, what we can use, what is suitable for us. Jadi sehubungan dengan kepuasan ini bisa saja berhubungan dengan makanan, ataupun tempat tinggal, atau pakaian, ataupun obat-obatan. Ya, keempat, barang kebutuhan. Juga ini bisa sehubungan dengan sesuatu atau apapun yang kita dapatkan ataupun yang kita pergunakan. Jadi itu harus sesuai. Subaro, easy to support. Subaro, mudah disokong. So we have already known this one, right? Easy to support means if we are choosy, when somebody of a poor quality, we dislike or we show our emotion, this is not easy to support. Ya, Anda sudah tahu ya, subaro, mudah disokong itu artinya seseorang seharusnya tidak pemilih. Ketika diberikan sesuatu yang kualitasnya pun rendah, dia seharusnya tidak menunjukkan emosi atau ya emosinya. Dan apakicho, not being busy. Apakicho, tidak sibuk. So there I've already talked about major things and minor things. Major mean like constructions or activities, communities, many different things, right? It make busy. Ya, di dalam apakicho atau kesibukan saya sudah menjelaskan ada hal-hal yang mayor dan juga minor seperti itu. Hal-hal yang mayor itu seperti contohnya adalah konstruksi atau karena komunitas dan karena beberapa aktivitas maka seseorang bisa menjadi sibuk. Another one is sanauka wuti, simple lifestyle. Selanjutnya adalah salahu kawuti, gaya hidup yang simple. So that means we must not have many properties, many useless property, right? Sometimes we just have useful properties, is okay. If we have many useless properties, or wasting money for lay person. For bhikkhu also, we are wasting donations of devotees. Ya, dalam salahu kawuti, gaya hidup yang simple itu maksudnya hanya memiliki barang-barang atau properti yang bermanfaat saja. Jadi kalau untuk umat awam, seharusnya memiliki barang-barang yang bermanfaat bagi mereka. Atau kalau untuk para biku, adalah para biku harusnya menggunakan atau memiliki barang yang bermanfaat. Kalau tidak, memiliki barang-barang yang bermanfaat, maksudnya terlalu banyak barang yang dimiliki, ini merupakan sebuah kesia-siaan ya dari umat awam yang sudah berdana kepadanya. Okay, now again we have the last group. Saninidyoja, that means calm faculty. We must guard our sense control, sense faculties.
Selanjutnya adalah santindriyo, indrianya terkendali, berarti ya indra-indranya tenang begitu. So that means eyes, ear, nose, tongue, body, and mind. If we can calm down everything, because we have santindriya. Ya, jika mata, hidung, telinga, lidah, tubuh dan pikirannya tenang, berarti dia santindriya. And we have nipako, wise. Yeah, wise means, just now we have to talk about it, right? That means we must know how to preserve or how to undertake precepts. We must also know how to get suitable conditions. We must know how to learn, how to think, how to practice. These are called nipaka, wise. Ya, dalam hal nipaka atau kebijaksanaan ini, seseorang harusnya mengetahui bagaimana caranya melakukan atau ya melakukan hal-hal seperti menjahit dan seterusnya. Dia juga harus mengetahui kondisi-kondisi yang sesuai dan seterusnya. Okay, now today we have this topic, Abhagabo, courteousness. Also we have Kulisava Nanugito, no attachment with family, etc. Najakoda Majrekinji, Yanabu Vinyubabureyo, no practicing any inferior dhamma that is blamed by or rebuked by the wise. Selanjutnya adalah hal yang baru saja kita bahas pada hari ini, yaitu Apagabo, sehubungan dengan kesopanan, Kulesu Ananugido, yaitu ketidakmelekatan kepada keluarga dan orang-orang dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah Naca Kudama Care Kinci Yenawinyu Pare Upawadiyung. Jadi seseorang harusnya tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun yang dapat berakibat di kehidupan ini juga atau dapat ditegur oleh orang yang bijaksana. So these are the quality of meditators. If you can try to get all this quality, you become very smart, right? Ya, kesemua kualitas tersebut adalah kualitas yang sebaiknya dimiliki oleh seorang meditator. Kalau Anda memiliki semua ini, berarti Anda adalah orang yang pintar atau bijaksana. And you can take part professionally easily. Dan karena hal itu Anda dapat mencapai maga dan phala dengan mudah. You can imagine why the Buddha gave this kind of instruction to the bhikkhus, because they have this kind of qualities. Ya, Anda mungkin bertanya-tanya kenapa Sang Buddha memberikan instruksi semacam ini bagi para biku, karena they have this kind of qualities. Ya, karena para biku tersebut memiliki kualitas seperti demikian. So we can also understand they are not beginners, right? They are very, very advanced meditators. Ya, dapat kita pahami di sini berarti para biku tersebut bukanlah meditator ya atau biku-biku yang masih baru begitu. Mereka orang yang sudah advance begitu, sudah maju batinnya atau latihannya. Okay, so this is it, the very beginning of Metta Sutta. So far we haven't read Metta yet, right? Ya, yang sudah dijelaskan sampai dengan hari ini merupakan bagian awal dari Metta Sutta. Kita belum memasuki pada tahapan memancarkan metta. Only 2 days remain, right? Okay, tomorrow we will start reading Metta. Right? Ya, karena masih terdapat 2 hari lagi ya, besok kita akan mulai menjelaskan mengenai memancarkan metta. Okay, may you all be able to practice the Buddha teaching and may you all be able to realize final cessation and not suffering. Semoga Anda semua dapat berlatih 3 jenis latihan dan semoga Anda semua dapat segera mencapai pemadaban akhir dari penderitaan, yaitu Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Anumodana Sayadaw for the wonderful Dhamma Desana that already given to us. Baiklah para kalyanamita yang ingin bertanya kepada Sayadaw, bagi yang mendapat kesempatan bertanya dimohon untuk mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Wandami Sayadaw, Wandami Bante. Saya mau bertanya mengenai kaya Pagabo tadi. Apakah ketika biku atau Bante berceramah memberikan dhammatok, lalu ada umat atau mendengarkan dhammatok tersebut, ceramah tersebut,
dengan posisi menutup mata seperti bermeditasi begitu, apakah termasuk tidak menghormat kepada penceramah begitu? Dan lalu apakah apabila semua bersikap demikian, apakah penceramah Bante tersebut akan menghentikan ceramahnya? Terima kasih, Wandami Bante. So his question is concerning the Kayapagaba. He is asking if a bhikkhu giving Dhamma talk and then maybe one of the listener listening the Dhamma talk with his eyes closed, like meditating. Can we say that this is not respectful towards the Dhamma talk bhikkhu? Okay, in this case, closing eye is not really a big problem. Not listening is the problem. Right? Okay, so when we are listening, we don't need to use our eye, we have to use our ears, right? So closing eye is okay. That kind of behavior is good enough. But for example, like without listening, reading the books, or chatting, and that kind of thing will be bad behavior, right? Kayapagaba. Another thing is that like when somebody is in Dhamma talk, one more thing, we must not meditate also. You may have already read many sutta. For example, in the case of Dajjaka Sutta, daily chant also, right? But in the very beginning, the Buddha say, Bhikkhawe. You may already know this one, right? So, for example, Tathaka Bhagava Bhikkhu Amandesi Bhikkhawadi. No, Bhikkhawa, Buddha say this one, right? Then Bhikkhu will reply, right? Te Bhikkhu, sorry? Bharandiri Te Bhikkhu Bhagavato Bhaja So. That kind of statement, right? So why the Buddha say Bhikkhu in the very beginning of Dhamma talk? If it didn't say like that, Bhikkhu may be meditating. They may have a discussion, some Dhamma. They may have many other thoughts. To get attention, the Buddha just say Bhikkhu in the very beginning. When they say Venerable Bharande, and Buddha start giving Dhamma talk. Right? And then his other question is if kalau semuanya ya bersikap demikian ya, if all people are closing their eyes while listening to Dhamma talk, will the bhikkhu stop giving Dhamma talk? In this case, it doesn't matter. Close or open is okay, right? Because you can close down. For example, okay, sometimes you have to note down. We have many different types of Dhamma listeners, right? Okay, I will keep explanation later. Okay, now translate this part. Ya, saya udah bilang kalau menutup mata itu tidak masalah, begitu. Kalau tidak mendengarkan itulah yang masalah karena Anda kan mendengarkan Dhamma talk atau ceramah Dhamma itu kan dengan telinga ya, bukan dengan mata. Jadi tidak ada masalah kalau Anda menutup mata Anda. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika Anda mendengarkan ceramah, Anda mungkin membaca buku atau mungkin Anda bermain handphone dan seterusnya. Ini merupakan bentuk perilaku yang tidak sopan ya, begitu. Lalu mengenai meditasi, Anda juga seharusnya tidak bermeditasi pada saat seorang bhikkhu memberikan ceramah Dhamma. Seperti kalau Anda pernah membaca di dalam sutta, contohnya misalkan di dalam Dajjaka Sutta itu terdapat ada kata bhikkawo, begitu. Bhikkawo itu maknanya adalah Sang Buddha saat itu sedang memanggil para bhikkhu yang ada di sana, begitu, untuk meminta perhatian mereka. Karena mungkin saja pada saat itu terdapat bhikkhu-bhikkhu yang sedang bermeditasi, terdapat bhikkhu-bhikkhu yang sedang berdiskusi Dhamma, atau mungkin terdapat bhikkhu yang sedang memikirkan sesuatu dan seterusnya. Jadi dengan tujuan untuk mengambil perhatian mereka, begitu, sebelum memberikan ceramah, Sang Buddha itu memanggil mereka bhikkawo, dan para bhikkhu pun pada akhirnya menyahut, begitu, menjawab badante, begitu. Jadi iya bante, begitu. Jadi seperti itu, ya. Okay, now for about Dhamma listener, right? I should explain a few more about Dhamma listener because many Dhamma listeners here, right? We have three different types of Dhamma listeners. The first one is one example. You may have pot in Indonesia, also, right? Clay pot, right? Still using clay pot, right? So for carrying water or keeping water inside. Like facing down. If you make the pots facing down, although raining, it cannot go into the pots, right? Although you pour water into it, it cannot go into the pot because facing down. Similarly, there are some Dhamma listeners. They are Westerners facing down.
although we keep very deep and profound Dhamma talk, they don't listen carefully when they are sitting. Then also they cannot remember anything when they are listening. When they stand up, also they forget everything. When they go back their home, they don't practice. They don't apply for their daily life. This is like a pot facing down. Ya, mengenai pendengar ceramah Dhamma, di sini saya akan menjelaskan terdapat 3 jenis ya orang yang mendengarkan ceramah Dhamma. Yang pertama itu adalah seperti pot atau kendi dari tanah liat begitu. Anda sudah mengetahui kendi dari tanah liat itu bisa untuk menyimpan air dan seterusnya ya. Nah, kendi dari tanah liat ini diletakkan terbalik begitu. Jadi kalau diletakkan terbalik, bahkan hujan sekalipun itu airnya tidak bisa masuk ke dalam kendi, atau ketika kita menyiram air ke dalam kendi itu pun airnya tidak masuk karena dia diposisikan terbalik. Nah, begitu pula terdapat seorang pendengar ceramah Dhamma, dia tidak memiliki kebijaksanaan seperti itu. Jadi ketika ada seorang biku yang memberikan ceramah Dhamma yang cukup dalam, tetapi dia tidak mendengarkan. Nah, orang yang seperti ini tidak dapat memahami, dia juga tidak dapat mengingat ceramah yang diberikan. Ketika dia duduk dia tidak mendengar, ketika dia bangkit dari tempat duduknya pun dia sudah lupa apa yang diberikan ceramahnya, dan begitu dia pulang ke rumah pun dia tidak, karena dia tidak mendengar, tidak mengingat, maka dia pun tidak mempraktekkan apa yang diceramahkan di sebelumnya seperti itu. Another one is keeping property on the left. Okay, when you are sitting, you may keep many property in your left, right? When you stand up, you drop. Similarly, there are some Dhamma listeners, when they are listening in the Dhamma hall, they can really pay attention, they can catch all the meanings. When they stand up, they forget everything. When they go back, they are home, they don't practice practically, they don't apply in their daily life. This is called Ochanga. Ochanga means lapse, keeping property on the lapse. Contoh yang kedua adalah seperti seseorang yang menaruh properti atau barangnya di pangkuannya, seperti itu. Anda dapat membayangkan ketika seseorang menaruh barang di pangkuannya, ketika dia berdiri maka barang yang dia taruh di pangkuannya itu bisa terjatuh. Nah, begitu pula terdapat seorang pendengar ceramah Dhamma yang ketika dia duduk mendengarkan ceramah Dhamma, dia memberikan perhatiannya untuk mendengarkan dengan baik. Jadi dia mendengarkan dengan baik, dia pun memahami maknanya, tetapi ketika dia berdiri, dia melupakan apa yang sudah dia dengar. Dan ketika dia pulang pun, dia tidak mempraktikkan apa yang sudah dia dengar sebelumnya. Jadi ini dalam bahasa Pali adalah ujangga atau pangkuan ya. And on the last one, we call the wise listener, right? You can also imagine wise listener. So that means when they are sitting, also they can learn everything well. When they stand up, also they remember. When they go back home, also they use the Dhamma knowledge practically. This is called wise Dhamma listeners. Yang terakhir adalah pendengar ceramah Dhamma yang bijaksana. Jadi orang seperti ini ketika dia duduk mendengarkan, dia pun memahami, dia belajar dengan baik apa yang diberikan. Ketika dia berdiri pun dia masih mengingat apa yang sudah diberikan di ceramah, dan ketika dia pulang ke rumah pun dia dapat mempraktekkan apa yang sudah diberikan dalam ceramah tersebut. Okay. Wandami Sayadaw Wandami Bante, saya ada pertanyaan, bolehkah Sayadaw menjelaskan kenapa kebanggaan mendapatkan gelar akademis itu dikoreksi guru Sayadaw sebelumnya? Bukankah itu hal yang baik? He's asking why Sayadaw's teacher giving Owada for the pride that the students have by from passing the exam from the academy. Okay, one more thing, right? You don't know that kind of examination, right? In that kind of examination, most of the people fail. Very little number of people pass. Ya, jadi Anda harus tahu dulu ya ujian yang sudah dilewati itu. Jadi di dalam ujian itu kebanyakan orang itu gagal. Hanya sedikit orang saja yang lulus dari ujian itu. Okay, for example, in the monastery in our time,
more than 3,000, nearly 3,000 bhikkhu live. Okay? Among them, half of them are Dhammacharya, learning Dhammacharya. Among the, okay, we can say like more than 1,500, right? Bhikkhu take the examination. So you can also imagine around 35 bhikkhus finish Dhammacharya in the year. You can imagine, right? So actually this is very, most of the people fail. So fail, I will feel very sorry, you know. When other people are feeling sorry, then why we have to be proud too much, right? Ya, jadi Anda harus tahu dulu ya situasi yang terjadi. Seperti Sayadaw Koida ini kan tinggal di sebuah wihara yang dimana bikunya sangat banyak sekali. Terdapat 3.000 biku di sana. Dan setengah dari populasi di sana itu menjalankan program Dhammacharya ya. Nah, program Dhammacharya. Jadi bisa dibilang sekitar 1.500-an biku itu mengikuti ujian. Dari 1.500 biku hanya 35 saja yang lulus. Right? So, Jadi many, ada so you can imagine many people are very sorry, you know, they fail. Majority fail, you know, they are sorry. The other people know they are proud of their education, they are doing, then like they are joking other people, you know. Right? Ya, jadi Anda harus paham ya, sesulit itu ujiannya. Dari 1.500 lebih hanya 35 saja yang lulus. Jadi kan berarti mayoritas dari mereka itu ya sangat bersedih ya. Tetapi di antara orang-orang yang bersedih ada orang yang sangat bangga begitu karena ujiannya. Kan itu juga tidak gitu baik ya dilihat oleh mereka. Atau mungkin terkadang dari orang-orang yang lulus mungkin ada yang bercanda begitu kepada orang yang gagal. Nah, ini kan tidak bagus, makanya ditegur oleh guru beliau. So we can be proud of, but it should not be too much. Ya, oleh karena itu ya mungkin memiliki rasa bangga ya mungkin biasa saja, tetapi kalau berlebihan kan tidak bagus. Okay. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kita masih punya waktu lebih kurang 5 menit. Wandani Bante, Wandani Sayadaw, saya mau bertanya, jika saya kan biasa kan di rumah ada seorang pembantu yang suka membuat kekotoran batin kepada saya, tapi saya biasanya tidak menerima. Kalau ada sesekali saya menerimanya, terasa kayaknya timbul sebuah kemarahan. Gimana mengatasi hal itu? Untuk tidak marah, tidak egois itu. Kekotoran batin. Yeah. He's asking, at his home he has a servant, and sometimes this servant makes him angry. And then he is asking how should he face this situation, not to be angry towards the servant. Servant, like someone who is helping in the house, helper Bante, in the house. Dia suka Assistant. cakap kotor Assistant gitu. in house. House assistant maybe. Okay. So that means nobody can satisfy you. Nobody can satisfy me also, right? What we need is too much. What they can do is limited. He or she cannot read your mind. This is one thing, right? So that one, he or she may not follow your wish too much. In some cases, you can give instruction. You can also explain what to do, how to do. Sometimes you have responsibility. Don't expect too much also, right? Ya kan tidak ada orang yang bisa memuaskan ya diri kita ya, ataupun orang lain juga tidak ada yang dapat memuaskan diri mereka sebenarnya begitu. Saya udah bilang bahwa kita juga sebaiknya tidak terlalu banyak berharap begitu, karena orang lain juga kan tidak dapat membaca pikiran kita, jadi mereka mungkin tidak memahami apa yang kita maksud, tidak memahami keinginan kita, dan pada saat itu kalau kita bisa jelaskan ke mereka ya sebaiknya kita jelaskan saja kepada mereka, tetapi tetap saja sekalipun kita sudah jelaskan kita tidak perlu terlalu banyak berharap, karena ya orang lain belum tentu akan selalu mengikuti apa yang kita harapkan. Okay. Yeah. One question there, right? Ya, thank you, thank you Bante.
Wandami Sayadaw, Wandami Bante. Saya mau minta saran ya. Jadi kadang-kadang kita ada masuk ke lokasi yang gelap atau masuk ke hutan, di mana hutan itu kita melihat suasananya nyaman untuk meditasi. Kemudian kita lakukan meditasi, tapi punya kekhawatiran pikiran akan munculnya makhluk yang tampak atau tidak tampak atau terhadap hewan ya. Di mana kita mengetahui para biku atau para sangga kan ada yang sebagian meditasi di hutan, bagaimana mengatasi kekhawatiran munculnya makhluk yang tidak tampak dan munculnya hewan buas gitu Bante. Terima kasih Sayadaw, terima kasih Bante. He's asking Sayadaw's advice when he enter like a dark place, like perhaps a forest, which is comfortable to meditate. He is worried for unseen beings or maybe animals. So he is asking Sayadaw advice how to deal with this worry of unseen beings and animals. Actually, for about animals, right, you have to make sure it's whether there's a white animal or not. Right? You have to make sure, right, there's white animal or not. Some of the animals are a little bit risky, some of the animals are not that much dangerous. It depends on where you meditate, it doesn't matter, right? For about unseen being, you don't need to worry about it. You just ready in metta before start meditating. Is it good enough? Ya, mengenai binatang ya, ini harus diperhatikan dulu. Apakah terdapat binatang buas atau tidak di sana? Nah, karena kalau binatang buas kan beresiko ya kalau kita berada di lingkungan itu. Mungkin harus dihindari. Jadi tergantung di mana kita memasuki lokasi itu. Kalau ada binatang yang berbahaya, ya kita harus lebih hati-hati. Tetapi kalau mengenai makhluk yang tidak terlihat ini, Anda seharusnya tidak khawatir. Anda bisa saja sebelum memulai meditasi memancarkan meta terlebih dahulu, seperti itu. Yang saya lakukan untuk menangani batin, saya hanya berpikir jasmani ini bukan milik saya, tapi untuk mengatasi hewan ini yang agak nggak ada cara, atau apakah ada cara nggak ya untuk mengatasi itu? Yeah, he said for his condition which is worrying from unseen beings, he contemplate that this body is not mine and so on. But for the worried because of wild animals, is there any other advice from Sayadaw? Okay. Actually, when we talk about forest, we must make sure also. Even the tree, we must make sure. Actually, if you wish to know very much in detail, you can also go and learn in. We call Rokhamula Tutenka. Also, we have like Aranyaka Tutenka, right? They are mentioned. Okay, for example, among the trees, if there's a fruit in the tree, don't meditate under the tree. Fruit fall down, you can enjoy. Right? This is really mentioned in the text. Right? Another thing is like if there's how to call this one, many sticky thing come down from the tree also possible. You know, it also can burn the body sometimes. Right? So if there's a very big hole in the tree on the top, don't meditate under the tree. Many living beings can live in the hole. So there are many trees we must avoid. Okay? So we must learn all the entity. It will be too wide. Okay? Ya, Sayadaw tadi menjelaskan ya bahwa sebenarnya bukan hanya binatang saja ya. Kalau kita mau masuki hutan itu harus kita perhatikan. Kalau tadi sehubungan dengan binatang ya Sayadaw bilang kita harus memastikan dulu apakah tempat yang kita datangi itu terdapat binatang buas atau yang bisa membahayakan kita atau tidak begitu. Tetapi sebenarnya bukan hanya binatang saja yang harus dikhawatirkan, bahkan pohon di hutan pun kita harus perhatikan begitu karena terdapat pohon-pohon yang tidak sesuai untuk kita tinggali ya di bawahnya begitu untuk bermeditasi. Untuk penjelasan lebih lanjut dalam hal ini Anda bisa membaca di dalam Rukha Mula Dutangga atau Aranyika Dutangga, itu dijelaskan lebih lanjut. Contohnya adalah seperti jika terdapat pohon buah begitu, Anda sebaiknya tidak bermeditasi di bawahnya. Nah, kalau misalkan buahnya terjatuh kan Anda bisa bayangkan ya mengenai Anda dan seterusnya. Juga kalau misalkan pohonnya itu bergetah,
nanti kalau getahnya kena tubuh Anda pun mungkin tubuh Anda terkena masalah, mungkin panas dan seterusnya, terbakar. Dan juga kalau pohon itu ada lubang misalkan di pohonnya, itu jangan meditasi di bawah atau di dekatnya begitu, karena mungkin ada binatang yang tinggal di sana, itu jadi sarang binatang. Jadi bukan hanya binatang saja, tetapi seputar pohon atau yang lain pun harus diperhatikan. Ini akan cukup panjang atau luas sekali bahasannya. Okay, one question here. Wandami Sayadaw, Wandami Bante. Tadi di Wacipagaba kan ada dibilang jika tidak disukai oleh orang lain untuk dibicarakan maka jangan dibicarakan. Bagaimana jika yang kita bicarakan adalah Dhamma? Terkadang kita berbagi Dhamma, tidak semua orang dapat menyukai atau menerimanya. Bahkan ketika kita bilang bahwa inilah kebenaran, kita bahkan dibilang sesat karena memegang terlalu kuat. Yeah, she's asking about Wacipagaba. Sayadaw explained that if we are talking about something that the listener doesn't like or not desire, so we better not to talk about that. So she's asking, what if the topic that she talk about is Dhamma? When she share Dhamma, not every people or maybe not every listener will like the topic. Even though we say that this is the truth, but other people will say this is not the truth. You are misleading, or you are misleaded already. Okay. So here we have some topic mentioned in the Buddha teaching, right? For example, do silasa, silakata, dukata. That means for immoral people, if you talk about morality, you become their enemy. Right? Similarly, for stingy people, if you talk about dana, charity, you become enemies. Similarly, those who doesn't have faith in the Dhamma, if you talk about their faith, you become enemies. Right? Similarly, for unwise people, if you show how wise you are, you become enemy. Right? That's why we must be wise enough to share our knowledge also. Ya, penjelasan Sayadaw adalah di dalam ajaran Sang Buddha ini pernah dijelaskan bagi orang-orang yang tidak bermoral membicarakan seputar moralitas, Anda akan menjadi musuhnya. Juga untuk orang-orang yang kikir atau yang pelit, ketika kita membicarakan dana kepada mereka, maka kita bisa menjadi musuhnya. Bagi orang-orang yang tidak memiliki keyakinan, ketika kita membicarakan keyakinan kepada mereka, maka kita bisa menjadi musuhnya. Dan bagi orang yang tidak bijaksana, kalau kita menunjukkan betapa bijaksananya diri kita, maka kita bisa menjadi musuhnya. Seperti itu. Jadi kita harus cukup bijaksana mengenai apa yang ingin kita bagikan, kita bicarakan kepada orang lain. Okay, so that means you may give your friend good foods, but they cannot digest. Right? Then your friendship will be the problem. Ya, seperti halnya kalau Anda memberikan makanan, sekalipun makanan itu bagus ya, kualitasnya, tetapi teman Anda ini tidak bisa mencernanya, maka bisa muncul masalah di antara kalian. Okay, so if we summarize, truth, beneficial, undesirable, we must be wise to speak. Kalau disimpulkan, ini ada 3 hal. Kita harus berhati-hati untuk berbicara mengenai kebenaran, mengenai apa yang bermanfaat, dan mengenai apa yang diharapkan atau tidak diharapkan oleh orang lain. Okay. Wandami Sayadaw, the time already past 9. Okay. Okay, now we'll share Mary, right? Kita akan melakukan pelimpahan jasa. Eda wadaja amehi Sambadam punya sambadam Sabbe dewa numodandu Sabbe Buddha numodandu
Sabbe satta numodantu. Sabba sampati siddhya. Idame nyatinam hotu. Sukhita hondu nyatayo. Idame nyatinam hotu. Sukhita hondu nyatayo. Idame nyatinam hotu. Sukhita hondu nyatayo. Idame bunyam. Asavakaya. Waham hotu. Idame bunyam. Nibbanasa. Pacayo. Hotu. Mama bunya bagam. Sabba sadanam. Bhajemi. Te sabbe. Me samam. Bunya bagam. Lavantu. Sadhu, sadhu, sadhu.